Terus teman-temannya ngajakin lagi main, ayo Gunawan main. Gunawan bilang nggak mau. Karena dia ngerasa ada yang aneh. Teman-temannya masih tetap ngajakin Gunawan, ayo main, nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Terima kasih buat kamu yang baru aja klik channel ini, dan selamat datang buat kamu yang baru bergabung dengan channel aku, Tamara Del. Kamu pernah dengar istilah mati suri? Ayo kita cari tahu sedikit tentang mati suri dan kejadian-kejadiannya. Mati suri adalah salah satu fenomena yang terjadi di dalam diri manusia yang masih diperdebatkan sampai dengan saat ini. Mati suri itu sendiri adalah keadaan di mana seseorang dikatakan sudah tidak bernyawa karena nadi dan juga nafas sudah tidak ditemukan dalam diri seseorang. Dan mati suri ini menurut beberapa sumber adalah, nanti aku bacain dulu, pengalaman pribadi atau spiritual journey seseorang yang telah meninggal secara klinis sebelum akhirnya hidup kembali. Dalam dunia neuroscience dan kedokteran modern abad 20 disebut sebagai NDE atau Near Death Experience. Pernafasan, detak jantung, fungsi otak atau fungsi vital mungkin masih terjadi, tetapi mereka hanya dapat dideteksi oleh sarana kedokteran yang canggih. Nah, mati suri ini juga berkaitan dengan Lazarus Syndrome. Jadi Lazarus Syndrome ini didefinisikan sebagai kembalinya sirkulasi spontan yang tertunda setelah melakukan CPR, atau juga artinya seseorang yang dinyatakan meninggal setelah detak jantungnya berhenti kembali mengalami aktivitas jantung yang mendadak. Di bulan Agustus tahun 2020 ini kita pasti sama-sama dikejutkan oleh berita tentang bangkitnya seorang gadis kecil bernama Siti Masfufah Wardah berumur 12 tahun dari daerah Probolinggo. Jadi Siti ini dikabarkan telah meninggal dunia karena komplikasi dari penyakit diabetes yang dialami. Siti dinyatakan telah meninggal oleh RSUD Muhammad Saleh Probolinggo di pukul 6 pagi. Ketika pukul 7, keluarga dan kerabatnya sudah datang untuk takziah dan juga untuk memandikan Siti. Siti sudah disiapkan. Ternyata hal mengejutkan terjadi. Siti ini terlihat anggota tubuhnya bergerak dan juga matanya terbuka, dan yang memandikan ini merasa bahwa jantungnya mulai berdetak. Suhu tubuhnya kembali hangat. Nah, ayahnya yang tahu langsung mencari pertolongan medis dari puskesmas terdekat. Setelah datang dari tim puskesmas itu ternyata membantu Siti untuk mendapatkan oksigen dan perawatan medis. Setelah dibantu dengan oksigen dan perawatan medis dari tim yang datang dari puskesmas ini, Siti dinyatakan meninggal dunia kembali. Cerita berikutnya mengenai pengalaman mati suri terjadi oleh seorang mahasiswi dari Riau yang bernama Aslina. Jadi Aslina ini di tahun 2006 menginjak usia 25 tahun. Dia mengalami penyakit gondok dari umur 20 tahun. Nah, Aslina ini dibawa oleh pamannya ke rumah sakit di Jakarta. Ketika dilakukan pengecekan kesehatan dari kondisinya Aslina ini, dinyatakan oleh tim dokter Aslina meninggal dunia. Ada sesuatu hal yang terjadi dan cukup aneh dialami oleh Aslina, dan dia sempat menceritakannya bahwa Aslina sebelum dinyatakan meninggal oleh tim dokter, dia merasakan ada malaikat pencabut nyawa yang memegang kakinya sebelah kanan dengan kencangnya. Dan tiba-tiba dia merasa bahwa rohnya itu lepas dari badannya. Dia bahkan bisa melihat dokter, dia bisa melihat pamannya, dan yang terakhir dia bisa melihat sosok dari jasad Aslina itu sendiri. Apa yang dialami Aslina setelah rohnya itu merasa diangkat ke atas, terangkat ke atas, dia menceritakan bahwa ada 2 orang yang dia sebut sebagai malaikat membawa dia menyusuri suatu jalan. Dan dia melihat sebuah tempat yang mengerikan. Itu tempat penyiksaan. Jadi dia melihat orang-orang di sekitar sana disiksa
oleh laki-laki yang bertubuh besar dan berbulu. Bahkan ada suatu kejadian yang dia ingat dengan jelas bahwa dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang disiksa, dihantam dengan besi yang sangat berat, dihantam berkali-kali sampai dia melihat bahwa kulit dan darah berceceran. Tidak lama dari kejadian itu dia jalan lagi diantar oleh kedua malaikat dan dia menemukan cahaya terang di ujung sana dan dia mendengar lantunan-lantunan doa. Dan ketika dia sadar kembali, dia berada di dalam tubuhnya dan telah hidup kembali. Cerita berikutnya ini dialami oleh seseorang yang bernama Gunawan. Gunawan ini dari kecil memang terkenal anak yang sakit-sakitan. Nah, suatu sore dia merasa badannya itu kayak lebih ringan, gak ngerasa sakit apapun di badannya. Tapi Gunawan ini tidak menceritakan dia sakit apa. Cuman suatu sore itu dia merasa kayak badannya enak dan dia mikir untuk pergi main sama kakak dan teman-temannya. Akhirnya dia ngajakin lah teman dan kakaknya ini untuk pergi ke suatu desa yang dekat dengan aliran sungai. Ketika dia jalan sama kakak dan teman-temannya itu, dia ngerasa sesuatu yang berbeda dari desa tempat dia tinggal itu. Suasananya mulai sepi dan turun kabut. Biasanya di desa itu gak pernah turun kabut. Begitu sampai di dekat aliran sungai, teman-teman yang ngajak main dan kakaknya juga gak sempat ngeliat keadaan Gunawan ini. Gunawan ngebalik ke belakang, dia ngeliat kakaknya diem aja. Terus dia ngeliat kakaknya kok kayak pucat, teman-temannya juga kelihatan pucat. Mulai ada sesuatu yang aneh di pikiran Gunawan. Terus Gunawan ngajakin kakaknya main, kakaknya cuma diam aja, dia nggak jawab apa-apa. Sementara teman-temannya masih tetap ngajak main. Karena Gunawan ini merasa ada sesuatu yang nggak enak, dia nggak mau diajak main sama teman-temannya. Terus teman-temannya ngajakin lagi main, ayo Gunawan main. Gunawan bilang nggak mau. Karena dia ngerasa ada yang aneh. Teman-temannya masih tetap ngajakin Gunawan, ayo main, gak mau. Nah, ketika ketiga kalinya diajak main dengan teman-temannya itu, kakaknya narik tangannya Gunawan. Dia lari ke rumahnya. Dia lari dengan kencang, menghindari teman-temannya, lari ke depan rumahnya. Yang terjadi di depan rumahnya adalah kakaknya tiba-tiba menghilang. Dan dia cuma dengar suara ketawa kecil, kemudian hilang. Tiba-tiba pandangan Gunawan itu gelap. Ketika dia sadar, posisi dia itu sudah terlentang di atas sebuah meja dan melihat keluarganya sudah siap untuk memandikan Gunawan. Keluarganya kaget karena Gunawan ini telah 12 hari tidak bangun dari tidurnya. Jadi dikira dari keluarganya ini Gunawan telah meninggal. Ketika Gunawan bangkit lagi, membuka matanya, keluarganya makin kaget dan akhirnya dipanggillah tim medis untuk memeriksa Gunawan dan Gunawan hidup kembali. Kejadian berikutnya terjadi kepada seseorang yang bernama Samiran, tinggal di daerah Madiun. Samiran ini mengalami sakit-sakitan dan keluarganya nggak mampu untuk membawa dia berobat ke pengobatan yang lebih layak. Akhirnya dibawa pulang dan mendapatkan pengobatan seadanya di rumah. Karena mendapatkan pengobatan yang kurang baik selama di rumah itu, akhirnya Samiran pun dinyatakan meninggal. Ketika Samiran ini meninggal, dia menyadari melihat keluarganya yang sedang menangisi kepergiannya. Dia melihat jasadnya sendiri dan merasakan bahwa rohnya ini juga terangkat ke atas. Ketika dia menjalani masa-masa rohnya naik ke atas itu, dia melihat ada tangga dan dia dibawa oleh 2 orang ke atas tangga itu. Selama di perjalanan menuju ke tangga itu dia merasa sesak dan dadanya itu merasa panas. Ada sesuatu yang tidak enak yang dia rasakan. Kemudian dia dibawa ke suatu tempat yang mengerikan, di mana di tempat itu dia mengalami penyiksaan. Bukan cuma sosok Samiran aja yang terlihat disiksa, tapi masih banyak orang di sekitarnya yang mengalami penyiksaan yang lebih parah. Samiran ini beberapa kali meminta ampunan atas siksaan yang dialaminya. Dia disiksa selama 3 kali, tapi dia merasa siksaan itu terasa sangat-sangat lama. Sampai akhirnya dia melihat ada seseorang yang berpakaian putih dan penuh dengan cahaya itu ngajak dia untuk pergi ke atas bukit. Di atas bukit itu suasananya lebih sejuk,
pohon-pohon lebih rindang, dan suasananya tidak mengerikan seperti tempat sebelumnya. Saat di atas bukit itulah dia juga melihat cahaya terang yang menyilaukan matanya. Dan orang yang tadi mengajak dia dari tempat penyiksaan ke atas bukit itu mengantarkan dia ke cahaya terang itu. Dan ketika dia sadar, dia terbangun di kamarnya dalam keadaan sehat. Kenapa orang yang mengalami mati suri itu kadang melihat cahaya, melihat terowongan, atau bahkan bisa melihat jasadnya sendiri? Ini menurut medis dikatakan bahwa keadaan kondisi tubuh yang tidak seimbang mempengaruhi keadaan otak. Jadi otaknya masih bekerja, tapi kondisi tubuhnya sudah tidak seimbang lagi. Gimana dengan pengalaman spiritual yang dialami orang-orang yang mati suri? Sampai detik ini tidak ada penjelasan medis mengenai hal tersebut. Itu dikatakan bahwa cara seseorang agar lebih dekat dengan Tuhannya. Itulah sedikit informasi tentang mati suri. Nah, kamu yang bergerak di bidang medis atau dokter mungkin, atau orang-orang yang pernah mengalami mati suri, boleh tuh nambahin informasi di bawah nih di kolom komentar. Barangkali mau menambahkan atau sedikit meralat pernyataan dan informasi dari aku, boleh banget. Mungkin kalian yang sering tidur tapi terlalu dalam, deep sleep, hati-hati. Siapa tahu kamu mengalami juga yang namanya mati suri ya. Jangan lupa di support juga channel aku dengan klik tombol subscribe-nya dan di like juga. Dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya biar kalau kamu lagi tidur ada upload video baru aku nyala. Kebangun deh kamu langsung nonton deh video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.